Halo, selamat datang di podcast Stoic Diary. Bareng aku Faiz Dan aku Nafis. Di podcast ini kita bakalan sering ngebahas tentang kecemasan-kecemasan yang sering dialami oleh remaja nih. Nah, spesialnya dalam episode kali ini kita akan membahas kecemasan yang sering dialami oleh remaja, terutama dalam hal percintaan. Cackle zone, Atkel zone, friend zone, hot zone, pokok semuanya harus dengerin episode kita kali ini. jadi selamat mendengarkan. Yang namanya percintaan pasti bikin bingung dan gugup gak sih? Bener banget. Kita sering kali kayak berpikir, dia suka gak sih sama aku? Oh. Atau mungkin apa ya yang bisa aku lakuin buat dapetin dia? Oh, buat narik notice si doi gitu ya, Is. Sebenarnya kalau menurut aku sih, Fis, yang namanya percintaan tuh gak ada rumus pastinya. Jadi kayak buat apa terlalu serius, ya gak sih? Benar banget sih. Kan kita juga dalam percintaan kita harus menebak-nebak gitu ya, kayak apakah dia suka sama aku atau Atau kita hanya teman saja. Sakit. Pasti nggak bosan sih bahas tentang percintaan karena banyak hal yang belum kita ketahui dan membuat kita kadang melayang tinggi ke angkasa, kadang jatuh sampai inti bumi gitu kan. Bener banget nih. Yang pasti nih bakal ada selalu yang namanya posisi di mana suka duka. Kalau misalkan namanya percintaan gak ada tantangannya, terus kapan majunya, kan kayak gitu. Oh gitu, oke. Kapan belajarnya? Ya sejujurnya kalau mama ngomongin tentang percintaan kayak jangan nanya ke aku sih, Is. Kurang berpengalaman ya, kurang profesional. Sama juga nih, aku juga kayak gitu sih, Fis, kurang berpengalaman. Tapi ada gak nih crush ke kamu, Fis? Oh itu rahasia saya dan Tuhan ya, Is. Jadi okay, lanjut iya. aja daripada ngomongin crushku atau crushnya Faiz yang kayaknya tidak ada. Oh tidak ada memang. Iya tidak ada. Kalau gitu kita bacain aja nih tentang cerita dari responden-responden yang udah ngirimin curhatannya ke Google Form kita, ya nggak, Is? Bener banget. Yang pertama dari inisial A. Masalah percintaan sangatlah rumit. Saya berpikir bahwa saya tidak pandai dalam hal berpacaran ataupun hal lainnya. Tapi ada satu orang nih yang membuat saya mengeluarkan semua effort saya ke dia. Sudah berbulan-bulan saya dekat dengan orang tersebut, tetapi ya dia tahu hanya kita berdua berteman. Aduh. Seiring berjalannya waktu dia mengetahui bahwa saya menyukainya, ya seperti permasalahan orang-orang pada umumnya. Kita menjadi asing, tetapi aku mengeluarkan dengan segala upaya biar kita jadi dekat lagi. Pasti kasihan banget sih, dia kayak udah ngasih effort lebih tapi malah gak dihargain. Ntar kok aku jadi merasa juga sedih ya sama si A ini. Mungkin permasalahan banyak yang relate juga ya, Is. Nah bener banget nih, kalian semua masih ingat gak sih sama prinsip dikotomi kendali yang ada di episode 1 dan 2? Ingat. Ada beberapa hal-hal yang ada dalam kontrol kita dan juga ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Termasuk perasaan si doi gitu maksudmu? Bener banget, Fis. Mungkin ini terkesan jahat ya. Tadi kayak kita udah ngasih effort lebih ke dia, tapi ternyata dianya gak ngasih effort balik ke kita. Itu sebenarnya dalam filosofi sesuai itu wajar. Emang seharusnya kita gak berharap sama orang lain, karena kebahagiaan kita ya kita sendiri yang tanggung. Jadi ya kalau misalkan dia nggak ngasih feedback lagi ke kita, ya udah kayak gitu sih. Berarti menurutmu kita pasrah gitu kah? Kayak ya udah. Nggak gitu, Fis. Jadi dalam dikotomi kendali itu masih ada hal-hal yang dalam kendali kita dan juga ada hal-hal yang di luar kendali kita. Perasaan si doi tadi itu ada di luar kendali kita. Jadi terserah si doi tadi mau balas atau mau enggak. Tapi masih ada juga hal-hal yang ada dalam kendali kita. Kayak kita mau usaha lagi atau enggak, kayak gitu. Paham. Berarti lebih ke kayak konsep tulus ya, Is. Kayak yaudah kita effort ke dia, mau dia kalau dia feedback balik ya alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Tapi kalau enggak ya karena Ya itu udah. memang haknya dia gitu kan. Kalau gitu
seharusnya dengan memahami konsep ini ya kita bisa mengurangi kecemasan ketika si doi menjauh gitu gak sih? Kayak tiba-tiba jadi strange atau tiba-tiba udah gak kontakan lagi. Karena kan kita sadar apa yang memang ada dalam kendali kita atau tidak. Mungkin ini membuatku tersadar kali ya akan batasan-batasan kebebasan manusia. Karena selama ini banyak orang egois karena doi menyukainya, padahal ketika kita paham konsep ini ya walaupun agak pahit sih, kita sebenarnya lebih menyadari untuk tidak menaruh harapan kepada orang lain karena ya tadi katamu kita yang menciptakan kebahagiaan, bukan kita yang menerima kebahagiaan dan mengharapkannya. Ya bener banget Fis. Jadi filosofi Stoa itu menyarankan kepada kita kayak kita jangan naruh kebahagiaan ke orang lain, karena kalau kita kehilangannya pasti kita akan kecewa sendiri. Iya benar, padahal ketika kita kehilangan kita nggak bisa ngontrol itu. Jadi paham gak sih? Jadi kayak kita sendiri yang dapat kecewanya, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Daripada kecewa, mendingan nggak usah menaruh harapan sama sekali. Dan juga ketika dia hilang kan sebenarnya dia juga bukan milik kita, Fis. Tapi juga sebagai manusia kita butuh sandaran, butuh orang yang apa ya bisa kita ajak diskusi atau kita ajak ngobrol ketika kita berada di titik terendah. Iya, salah pasti. satunya itu Pacar. Tapi ketika kita kehilangan, bukankah memang kita sendiri yang salah? Paham gak? Maksudnya kayak kita tahu bahwa dia bukan milik kita, Ya emang gitu. tapi kita menaruh harapan lebih. Jadi kayak kebahagiaan kita digantungkan ke dia. iya, jadi kalau mama hilang ya kita sendiri yang kecewa kan. Kayak gitu sih. Berarti harusnya ya kita yang menciptakan kebahagiaan itu, bukan kita menunggu kebahagiaan datang dari orang lain. Selain itu aku lumayan agak risih sih sama kesel sih Kak. Misalkan ada fenomena orang-orang yang pamer gitu pacarnya di TikTok. Itu sih, itu ya itu keresahan banyak kaum jomblo ya, kayak you and me. Gini sih, dalam filosofi Stoa mempunyai prinsip bahwa gak semua masalah harus diselesaikan. Kalau kata Marcus Aurelius, ya kalau timunnya pahit buang saja, kalau ada duri di jalan singkirkan saja, kalau ada tai di tengah jalan ya gak usah dilanjutkan, dihindari saja. Intinya ya kalau ada hal-hal yang mengganggumu, ya dengan tidak mengapa-apakannya menurutku udah menyelesaikan masalah. Ya kalau mama kamu lagi scroll homepage Instagram atau TikTok gitu ya. Ya yaudah, kalau mama nemu yang membuatmu resah kayak keuuan orang lain, ya tinggal scroll ke bawah lagi aja, di skip. Kalau mama banyak keuuan orang lain, ya di refresh biar homepagemu juga nggak ada keuuan orang lain. Tapi biasanya nggak afdol kalau nggak lihat komen. Iya benar. Kamu tim-tim yang ikut komenin gitu kayak kakak? Enggak sih. Oh enggak sih ya. Terus? Bagaimana dengan menyesali sesuatu yang terjadi di masa lalu? Kayak menyesali telah mengakhiri hubungan kayak gitu sih. Kayak nyesal putus, mau balikan lagi gitu. Emang kamu mau balikan lagi Is? Sama siapa? Gak ada ya Is. Oke. Konsep masa lalu, sekarang dan masa depan. Masa lalu itu sesuatu yang kalau kata filsuf Stoa ya, masa lalu itu sesuatu yang mati. Tidak bisa kita ubah dan ya udah lewat begitu saja. Sebaliknya masa sekarang dan masa depan adalah kemudi yang bisa kita setir. Nah, menyesali masa lalu itu jelas sia-sia lah Is. Ya enggak sih, ya bener banget. Kan seberapa kuat kita untuk mengubah masa lalu emang gak bisa diubah. iya tetap udah akan terjadi. Kayak gitu kan. Nah, daripada kita menyesali sesuatu yang gak bisa diubah di masa lalu, ya kita punya kendali yang penuh atas masa kita yang sekarang dan masa depan kita kayak gitu. Tapi biasanya kan kalau misalkan habis putus nih, kayak denger cerita orang-orang tuh biasanya kayak kehilangan banget rasanya, pengen balik lagi tapi gak bisa. Kira-kira filosofi Stoa tuh cara mengatasi kehilangan tuh kayak gimana sih Fis? Ada, tapi cukup pahit. Tapi kalau mama kita telaah ya benar juga ya. Jadi ketika kita merasa kehilangan berarti kan kita merasa bahwa dia milik kita. Tapi bukankah faktanya bahwa mereka tidak pernah menjadi milik kita? Maksudku Iya sih, bukan milik kita. Maksudku kayak gini, ketika kita menyayangi dan mencintai dia, ya tidak mengubah fakta kan bahwa selamanya
kita tidak memiliki hak atas keberadaannya, karena itu adalah sesuatu yang bersifat eksternal. Jadi dengan berpikir bahwa semua orang di sekitar kita akan hilang karena kita tidak bisa memegang kendali atas diri mereka, dengan begitu kita akan lebih menghargai kehadiran seseorang yang berada dalam kehidupan kita. Karena kita sadar bahwa mereka bukan milik kita dan semuanya akan kembali ke Maha Kuasa pada akhirnya kan. Jadi filosofi Stoa menyuruh kita untuk benar-benar mencari makna kebersamaan ketika kita bersama dengan orang yang kita sayang gitu sih Is. Tuh dengerin para Clear sobat gak? HTS friendzone. Dicatat. Tapi kalau HTS tuh ini gak siapa namanya bingung mau ngapa-ngapain, mau merasa kehilangan, Berharap juga salah. berharap salah, merasa kehilangan emang bukan siapa-siapa, mau maju kok nggak ada apa-apa, mau mundur kok masih sayang. Ada kasihan Is. Kalau gitu udah clear belum nih dari penjelasan dan obrolan kita? Oke sih, sejauh ini udah clear Fis. Kayaknya tentang percintaan semuanya udah dibahas nih di podcast kali ini. Iya benar. Jadi buat para sobat-sobat apapun zone, friend zone, kakak zone, apapun zone semuanya, atau Udah terjawab ya iya. permasalahannya. Oke deh, kalau gitu kita udah di penghujung episode story. Kayak biasanya kita akan masuk ke dalam sesi Stoic Conclusion, yaitu Stoic Conclusion. Jadi yang pertama adalah tentang dikotomi kendali, yang lagi-lagi kita bahas dari episode 1, 2, dan kita bahas juga di episode kali ini, di mana kita menyadari bahwa perasaan orang lain termasuk perasaan si doi tidak berada dalam kendali kita. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol seperti pemikiran dan tindakan kita. Kemudian tentang rasa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Kita harus menyadari bahwa orang lain tidak pernah menjadi milik kita. Dan semua akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Jadi hargailah mereka selagi kita masih mempunyai momen-momen kebersamaan. Dicatat teman-teman ya. Iya benar banget. Dan terakhir untuk oknum-oknum gamon kayak Pak Is. Oh enggak ya Is, oke. Sama siapa? Oke, untuk oknum-oknum gamon di luar sana, menyesali masa lalu adalah sia-sia karena masa lalu tidak dapat diubah. Lebih baik fokus pada masa sekarang dan masa depan yang masih berada dalam kemudi kita. Kalau kalian punya masalah sama si doi ini, entah itu takut ditolak, takut putus, atau takut si doinya selingkuh, kalian bisa gunain cara-cara tadi buat ngatasinnya. Untuk mengakhiri episode kali ini gak enak gak sih Is kalau gak ada quotes-quotes yang bisa dipajang di Instastory bersama logo galau ya. Boleh. Untuk para sobat-sobat per segala zon-zonan dan per HTS-an, ini ada quotes. Aku hanya bisa melihatmu dari jauh, mengharapkanmu dalam lupa, dan merindukanmu dalam diam. Asik. Anjay. Nah oke, akhirnya nih kita udah sampai di penghujung episode pada hari ini. Kalau gitu aku Nafis Aku Faiz. dan sampai jumpa.